Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Maharani Putri dengan NIM C0E024029 dari kelas R001 Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jadi saya akan mempresentasikan tentang hukum perpajakan. Latar belakang hukum perpajakan berkembang seiring dengan sejarah perekonomian suatu negara. Sistem perpajakan telah berkembang sejak zaman kuno untuk membiayai kegiatan negara. Asas-asas hukum perpajakan meliputi keadilan, kepastian, dan efisiensi. Tujuan hukum perpajakan adalah mengumpulkan pendapatan negara dan mengatur perekonomian. Alasan pemerintah memungut pajak. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Fungsi pajak yang pertama yaitu fungsi anggaran di Indonesia. Pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi stabilitas dengan pajak. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas negara. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, fungsi mengatur melalui pajak. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi dengan fungsi mengatur. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea cukai masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Artinya, pajak dikenakan kepada warga negara yang memiliki objek pajak di wilayah Indonesia, tidak peduli kebangsaannya. 2. Asas kebangsaan. Pemungutan pajak juga dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Misalnya, warga negara asing yang memiliki objek pajak di Indonesia tidak diwajibkan membayar pajak kecuali jika mereka memiliki kekayaan atau penghasilan di Indonesia, peduli dengan tempat tinggal mereka. Yang ketiga, asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasil berada. Artinya, pajak dikenakan kepada warga negara yang memiliki penghasilan atau kekayaan di Indonesia, tidak peduli tempat tinggal mereka. 4. Asas finansial. 6. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan finansial atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Contohnya, pajak yang harus dibayar oleh seseorang akan berbeda-beda tergantung pada besaran pendapatan mereka. Kesimpulannya, hukum pajak adalah landasan yang vital dalam sistem keuangan dan pemerintahan negara. Ia mengatur bagaimana pajak dipungut, dikelola, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik serta tujuan ekonomi. Dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, hukum pajak memastikan proses yang adil, jelas, dan efisien yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.